Halo netizen Mas, kali ini kita lagi di Kopi to Me dan kita lagi bersama Teh Riris dan Teh Nida. Nah, keduanya merupakan aktivis perempuan yang ada di Kuningan pada masanya. Jadi hari ini kita akan membahas isu-isu keperempuanan yang lagi belakangan ini di Kuningan dan di sosial media. Nah, sebelum ke sana, mungkin saya akan sedikit menanya mengenai kesibukan teteh sekarang tuh apa sih Teh, selain aktif dalam menulis artikel mengenai keperempuanan. Terus sekarang kesibukan yang lagi dijalani apa Teh? Saya pakai dari sana dulu aja. Kesibukannya sekarang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget ya, karena kerjaan juga sekarang bukan lagi masa tahapan, karena kebetulan juga di lembaga pemilu. Jadi kerjaannya gak begitu banyak, hanya di lapangan gitu. Terus sekarang juga lagi karena masih pandemi ya, jadi masih WFH gitu, sehari kerja sehari enggak. Ya kalau lagi di rumah ya biasa mengerjakan tugas sebagai seorang anak yang seperti nyinem aja. Bukan nyinem sih, itu kayak lebih tanggung jawab moral ke orang tua aja. Semua perempuan inem di rumahnya masing-masing. Iya. Jadi kayak beban ganda gitu sih. Iya benar. Sandwich generation. Terus Teteh, apa kesibukannya Teh? Aku nggak sibuk-sibuk banget ya, aku lagi cuman ada kesibukan satu, membangun rumah tangga yang harmonis Yang sakinah mawaddah dan membesarkan anak-anak yang berkualitas. Iya. Luar biasa emang ya Teteh ini. Jadi kita ngobrol santai-santai aja mungkin ya. Belakangan ini kan sering tuh yang kita lihat di sosial media, kita langsung aja to the point gitu sambil ngobrol-ngobrol mengenai banyak isu-isu masalah-masalah mengenai keperempuanan seperti pelecehan seksual gitu, seperti verbal maupun non verbal, kemudian pernikahan dini atau nikah muda dan sebagainya gitu. Menurut Teteh menanggapi isu tersebut seperti apa? Dimulai dari Teh Nida dulu mungkin. Menanggapi isu kekerasan seksual yang lagi rame ya. Iya. Sebenarnya isu ini sih menurut aku nggak akan habis sampai kapanpun ya, selagi manusia masih ada. Dan selagi kalau laki-laki masih menganggap hyper maskulin dan perempuan itu kayak berada di bawahnya, menurut aku itu akan masih berlanjut sampai dunia ini berakhir gitu. Sebenarnya kalau masalah kekerasan seksual sih banyak banget ya yang masuk kategori ke kekerasan seksual. Kan kalau di undang-undang pidana kan cuma dua, pemerkosaan sama pelecehan aja. Karena kita belum punya undang-undang yang mengatur. Iya, karena kita belum punya undang yang mengatur lebih spesifik kekerasan seksual itu apa aja gitu. Jadi kan kalau misalnya di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ada 9 jenis kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan juga itu termasuk kekerasan seksual dan Lebih rinci gitu ya. yang lebih rinci. Jadi poin-poinnya tuh pokoknya ada 9 bentuk kekerasan seksual kalau di RUU PKS itu. Jadi lebih rinci dan nggak general kayak di undang-undang pidana. Jadi mungkin sekarang tuh kasus-kasus yang semakin banyak tuh karena emang belum ada undang-undang yang khusus gitu mengatur tentang pelecehan seksual itu sendiri gitu ya. Terus apa maksudnya? Jadi sebenarnya kalau bisa disebutkan kita tuh emang darurat undang-undang pelecehan seksual untuk perempuan ya, terutama seperti itu. Cuman kalau menurut aku sih kayaknya makanya sulit untuk disahkan tuh karena emang banyak miskonsepsi di masyarakat juga mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual itu. Kayak menganggap kalau RUU PKS itu pro LGBT atau melegalkan zina seperti itu. Sebenarnya kan kalau RUU PKS itu kayak melengkapi undang-undang yang udah ada gitu. Kenapa di RUU itu pemaksaan aborsi bisa dipidana? Karena di undang-undang kesehatan ada yang dibolehkan aborsi itu untuk korban kekerasan yang Korban pemerkosaan sama yang kalau misalkan bikin si ibunya jadi lebih sakit dari sebelumnya, ya itu bisa diaborsi, diperbolehkan ya, secara medis. Ya karena kan itu juga
kecelakaan kan ya, bukan sengaja emang melegalkan aborsi seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin kasus-kasus banyak juga karena emang seperti tadi gitu, belum ada undang-undang yang khusus mengatur penghapusan kekerasan dalam seksual gitu. Jadi menganggap kalau hal itu masih tabu loh ya gitu. Terus memang banyak korban-korbannya juga masih takut gitu ya teh untuk lapor gitu ketika dia mengalami, bahkan mungkin dia juga tidak menyadari kalau itu tuh bentuk kekerasan seksual gitu. Mengenai rancangan penghapusan kekerasan seksual itu sendiri, undang-undang penghapusan kekerasan Ya, itu seksual masih rancangan. Masih rancangan kan, belum Masih bisa ditambah atau dikurangi atau dikoreksi. Nah, yang termasuk dengan kekerasan seksual itu apa sih? Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang memang belum tahu dan belum menyadari kalau itu tuh kekerasan seksual. Apa aja coba? Ini kalau dalam RUU PKS itu ada 9 jenis kekerasan seksual. Jadi kalau misalkan tadi kayak kata Dinda di undang-undang pidana itu nggak mengerucut tuh kekerasan seksual itu apa aja sih. Tapi kalau di RUU PKS udah ada jelas. Jadi kita juga sebagai misalkan kita sebagai penyintas atau sebagai korban juga tahu gitu. Kalau kita misalkan di apa ya offended terhadap omongan orang lain itu bisa termasuk dalam pelecehan seksual, baik itu secara verbal maupun non verbal. Ada 9 jenis pelecehan seksual, kekerasan seksual menurut RUU PKS. Yang pertama yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, bisa kayak human trafficking gitu nggak sih, kayak anak di bawah umur untuk dijual, dieksploitasi secara seksual ya, bukan cuma Macam-macam ekonomi. batasannya itu kalau di bawah umur tuh berarti di atas Di bawah umur tuh di bawah 18 tahun itu termasuk. 18 tahun itu termasuk, berarti tidak boleh dieksploitasi, berarti termasuk dengan menikahkan secara paksa itu nggak boleh ya? Sebenarnya kalau untuk eksploitasi maupun anak-anak ataupun dewasa nggak boleh. Pemaksaan kontrasepsi. Kalau misalkan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan ataupun perempuan dan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, kalau misalkan pemaksaan kontrasepsi ini, kalau misalkan kita akan melakukan hubungan seksual gitu, ada salah satu pihak yang nggak pengen tapi yang satunya pengen, atau sebaliknya, itu tuh bisa masuk terhadap kekerasan seksual. Karena sebenarnya alat kontrasepsi ini nggak cuma bisa mencegah kehamilan tapi juga bisa mencegah kayak penularan penyakit kelamin ya. Kan banyak tuh kayak gonorrhea atau aja singa gitu, tahu lah ya. Jadi sebenarnya harus konsen juga ya dalam pemakaian alat kontrasepsi juga. Iya, Tidak boleh harus. ada pemaksaan. Jadi sebenarnya fokus utama kekerasan seksual itu ada salah seorang yang dipaksakan gitu, yang tidak sesuai dengan kehendak dia, tapi dipaksa untuk melakukan hal yang sifatnya seksual. Iya. Even itu udah dalam pernikahan pun itu tetap tidak diperbolehkan ya, marital rape gitu. Marital rape. Nah, yang keempat yaitu pemaksaan aborsi. Kalau misalkan ada yang lagi pacaran gitu ya, atau meskipun yang udah nikah tapi si ibu atau si suami nggak pengen ada kehamilan lagi setelahnya dan dipaksa aborsi, tapi nggak ada kendala medis gitu, itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk memaksakan aborsi. Iya benar. Soalnya janin juga punya hak untuk hidup gitu. Iya. Depannya kayak gitu. Yang kelima yaitu perkosaan. Ini udah jelas banget yang namanya perkosaan, mau dia pakai pakaian yang menurut kita syar'i gitu ya. menurut kita nggak terlalu tertutup gitu ya, terbuka kayak gitu, bukan berarti dia pengen diperkosa dong. Enggak. Pikirannya tuh Benar-benar. Iya sih, kadang kalau misalnya disalahin dia karena pakaian kamu gitu yang terbuka, padahal otaknya ini terbuka. Benar. Padahal kalau ada exhibition ya, orang yang diperkosa, penyintas pemerkosaan, mereka ngegantungin baju-bajunya di pameran itu, dan ada yang pakai baju seragam, ada yang pakai gamis, bahkan yang bercadar pun ada. Jadi yang salah tuh sebenarnya siapa loh? Kemarin-kemarin juga kan di sosial media banyak viral video-video pelecehan seksual anak kecil yang lagi sholat. Iya Benar, lagi sholat dilecehkan, itu salahnya sih, salah Padahal itu siapa? lagi pakai mukena tertutup. Iya, gitu. apa bukannya kurang lebar gitu? benar-benar. Apa bukannya terlalu ketat gitu ya? Iya benar. Kayak Jadi sebenarnya kayak sebenarnya nggak harus selalu tentang pakaian, itu kayak gimana cowok aja gitu atau laki-laki dalam menjaga itu kan. Kalau perempuan kan harus
menjaga aurat gitu ya. Terus laki-laki harus menjaga apa? Harusnya kalau Menjaga pikiran dong. Iya, kalau dari sisi keseimbangan ya itu. Kalau perempuan harus menjaga aurat dan baju yang pantas, laki-laki juga harus menjaga pandangan dan pola pikirnya. Berarti tagline kalau perempuan selalu benar itu sebenarnya salah. Karena emang kita selalu salah gitu. Kayak kita pakai baju panjang tetap salah gitu, kayak Apalagi pakai yang pendek ya. gitu. Iya. Kalau perempuan harus menutup aurat, laki-laki harus menutup apa? Menutup usia. Ada benernya juga. Yang keenam itu pemaksaan perkawinan. Nah ini banyak banget ya. Iya, lagi rame. Yang kemarin-kemarin itu yang ada anak anggota DPRD di salah satu provinsi gitu, dia jadi korban human trafficking, tapi dia malah dipaksa menikah dengan orang yang ngejual cewek itu gitu. Iya. Trafficking, pemerkosaan. Iya, maksudnya kebayang aja gitu dia diperlakukan kayak gitu, terus dipaksa hidup seumur hidup sama. udah diperkosa, dijual ke temannya, tapi mau dinikahi. Hei, otak Iya. lu gimana gitu. Bener-bener kayak nggak habis pikir aja gitu. Terus kalau misal apa namanya, sekarang juga yang pernikahan nikah muda gitu kan, ada juga yang memang dipaksakan karena katanya menghindari zina. Jadi kayak misal masih anak SMA atau di bawah umur pacaran, ya udahlah mending nikah aja gitu. Daripada daripada menghindari, daripada berzina, ya udah mending nikahin aja. Tuh menurut gimana? Kan kalau sebenarnya kebalikan dari zina itu dengan enggak zina kan. Iya, Caranya apa? benar. Dengan berpuasa, dengan ikut organisasi apa gitu yang kalian suka. Nggak harus organisasi yang apa ya istilahnya formal, organisasi informal kayak olahraga, terus kayak misalkan buat menjaga lingkungan yang greenpeace kayak gitu kan bisa. Iya, jadi lebih ke menyibukkan diri yang berkualitas gitu. Jadi nggak sampai orang itu nggak biar traveling ke mana-mana gitu. Kan kalau misalnya secara fisik dia disibukkan dengan kegiatan yang Positif. pasti otaknya juga bakal berpikir positif juga. Iya, sesimpel kalau misal kayak lu nggak mau berzina, ya udah lu nggak usah zina gitu. Jangan kayak aduh aku pengen zina tapi pengen yang halal, ya udah nikah aja gitu. Soalnya kalau nikah itu nggak cuma untuk melegalkan Iya, aktivitas iya. seksual Iya, gitu. benar. Jadi Kayak kalau misal menikah cuma dijadikan sebagai apa, untuk memuaskan seksual, ketika seksualnya tidak terpuaskan terus gimana? Nggak akan stop berhenti di situ karena setelah pernikahan tuh akan ada banyak masalah. Sebenarnya Iya. orang nikah itu orang yang nyari masalah. Benar, iya setuju. Jangankan buat apa ya istilahnya, buat mau anak di sekolahin di mana. Iya. Sesimpel kita setelah nikah mau tinggal di mana aja itu masih kalau nggak sepakat bisa bikin perceraian. Soalnya ada teman aku yang nggak dua orang yang nggak sepakat dengan mau tinggal di mana, mereka malah jadi rumah tangganya nggak bertahan dengan baik. Iya. Jadi kalau nikah tuh jangan cuma dipikir enak-enaknya aja. Iya, benar-benar. Jadi nikah tuh nggak sesimpel akad lalu hidupmu akan bahagia selamanya, tuh enggak gitu. Jadi kayak ada banyak hal-hal yang memang perlu dipikirkan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak melarang untuk nikah muda, tapi seenggaknya menikahlah ketika kalian siap gitu, siap akan segalanya gitu ya. Kita udah bisa membahagiakan diri sendiri karena kita tidak tergantung dengan kebahagiaan orang lain kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan udah siap, udah selesai dengan diri sendiri, kita udah bisa mau membahagiakan orang lain, baru kita menikah. Kalau masalah kita udah selesai, cari masalah baru. Kalau kita udah selesai masalahnya ya. Iya, kalau udah selesai sama diri sendiri. Jangan harap dengan kita punya banyak masalah dengan menikah, masalah itu bakalan selesai. Iya, benar. Aduh, Kan gua capek kuliah, ya udahlah nikah aja gitu. Itu bakalan nambah masalah juga. Iya, benar-benar. Terus kebanyakan juga orang yang apa ya yang bilang udah sih mendingan kawin aja daripada zina. Sebenarnya itu dia cuma hanya menghalalkan satu aspek yang sebenarnya banyak sekali gitu. Kayak kan nikah juga butuh kesiapan fisik karena reproduksi perempuan itu complicated banget gitu ya. Terus secara mentalnya gimana dia menghadapi pasangannya kan pasti beda banget ya, lingkungan ketika gimana menghadapi mertua, kalau menghadapi resolusi konflik gimana, masalah perduitan gimana, gitu, masalah ngatur anak gimana kan, itu nggak semudah membalikin tangan gitu. Itu udah masuk ke masalah yang emang kompleks banget dari pernikahan. Terus banyak juga orang yang bilang kalau
punya hak untuk menikahkan ya? Iya, emang ada budaya yang memang kawin jantung. Enggak, emang menikahkan dari kecil gitu. Iya, aku pernah dengar tuh ada budaya yang memang dari kecil tuh udah ditunangin buat sama si A gitu, disiapkan untuk menikah muda gitu. Dan emang di KUA juga membolehkan teh untuk menikah di bawah umur 17 tahun selama emang alasan itu jelas. Iya, enggak, sebenarnya aku bukan tidak menolak menikah muda ya, tapi aku menolak pernikahan anak gitu karena dengan asal melimu juga itu ya wali yang orang tua ayah bisa memaksakan anak Itu yang untuk menikahkan anak perempuannya, tapi kan sebenarnya dalam konteks beragama kalau nggak salah ya si ayah itu hanya haknya itu hanya untuk mewalinya menjadi walinya aja gitu, tapi untuk hak untuk memilih siapa yang akan hidup dengan si anak perempuan ya tetap anak perempuannya itu. Jadi hak memaksanya itu memaksa hak dia untuk mengawinkan anaknya, bukan memaksa untuk kamu harus nikah sama ini, kamu harus menikah sesuai dengan pilihan bapak, enggak kayak gitu. Jadi kebanyakan yang di masa itu mikirnya saya walinya saya yang bertanggung jawab atas anak itu, jadi saya masih yang punya hak untuk memilihkan anak suami yang terbaik. Sebenarnya kalau menurut aku ya teh, tanggung jawab orang tua itu cuma sebatas ketika anaknya tuh belum balik. Kan saat belum balik itu karena anak itu belum tahu mana yang baik, mana yang benar. Nah ketika sudah melewati balik kan dia udah tahu hak dan batil. Menurut aku kayak segala hidupnya gitu ya, jadi diserahkan kepada anak itunya. Orang tua tuh hanya sekedar menyarankan karena kan kedepannya dia juga yang bakal ngejalanin gitu. Soalnya bukan berarti kita punya anak itu jadi kayak kalau dalam game tuh kayak lu harus sesuai sama apa yang aku mau tuh gak kayak gitu, karena anak itu pasti ada beberapa hal yang memang menurut aku ya teh yang beda sama kita gitu, yang kayak jalurnya tuh emang susah untuk disamain. Jadi kita juga kadang perlu untuk membebasin anak untuk memilih sesuai dengan pilihannya, termasuk soal pasangannya gitu kalau menurut aku gitu ya teh. Jadi sebenarnya budaya pernikahan dini itu meskipun yang namanya budaya kalau memang udah nggak baik ya mending maksudnya dihentikan saja gitu, kecuali memang budayanya yang memang positif itu baru boleh dilanjutkan seperti itu. Soalnya kan banyak ini kan sudah menjadi budaya gitu kan, yang namanya budaya nggak baik kenapa harus dijadikan budaya gitu ya. Jadi mending ya udah gitu. Ya itu yang sekarang banyak kejadian di itu kan kayak pernikahan anak itu udah jadi budaya gitu. Jadi si orang tua itu milih menikahkan anaknya ketika kecil daripada dia menanggung malu di masa depan. Jadi gara-gara nikah. Gara-gara nikahnya nggak pas waktu anak. Gitu. Jadi soalnya sebenarnya motif utamanya itu biar harta yang orang tua berikan ketika hajatan orang lain kembali ke kita. Jadi sebenarnya motifnya cuma untuk ini doang, ekonomi aja gitu, sedangkan psikologis anaknya tidak dipikirkan gitu ya. Iya, dan itu kayak berlindung di balik nama kata budaya gitu. Padahal kan seiring berjalannya waktu pemikiran manusia itu semakin berevolusi kan ya. Jadi kita nggak perlu kalau misalnya itu nggak baik ya lebih baik ditinggalkan aja. Nggak harus terus menerus. Ada budaya pemaksaan pernikahan juga yang menurut aku ini paling menakutkan ya, itu di daerah Nusa Tenggara, nggak tahu aku lupa. Kawin tangkap. Nusa yang Tenggara diculik Barat ya. atau Nusa Tenggara Timur, aku Itu kurang pasti. tahu. Dan itu kalau misalkan ada laki-laki yang pengen lagi ada perempuan lewat, aku pengen tuh nikah sama dia, itu perempuan bisa langsung ditangkap, bisa langsung dinikahin meskipun si perempuan itu nggak mau. Itu menurut aku budaya pernikahan yang paling menakutkan dan bikin Hanya itu kan hati aku sakit banget. penculik kan dia masuknya ya cuma bisa dipidananya kalau misalnya mau dilaporin sekalian. Dan itu tuh dibolehin kan ya. Iya. Iya, anak Orang atas semua nama Dan katanya kalau sampai nggak dinikahin itu aib buat keluarganya, karena katanya tuh aku pernah denger ya dari orang yang pernah tinggal di sana, katanya kalau nggak dinikahin tuh itu aib buat keluarganya karena si perempuannya udah berzina katanya kayak gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman boleh search sendiri untuk info lebih lanjutnya. Itu menurut pengalaman aku kayak gitu katanya. Kalaupun itu beneran terjadi, kasihan banget sih dari pihak perempuannya kayak untuk dinikahin tuh kayak segampang itu. Kalau untuk poin pemaksaan pernikahan ini emang pasti bakal banyak banget bahasannya ya. Dan juga emang harus sering-sering melihat referensi lain juga. Terus yang kita lanjut pemaksaan pelacuran nih. Sebenarnya kalau menurut aku ya, yang namanya kalau pelacuran itu bahasanya terlalu vulgar gitu, terlalu jahat. Ini aja apa sih
ya? Bukan Apa? pelacuran kan? Ilmu. Lebih parah. Udah, nah pelacuran itu sebenarnya Iya. itu juga pekerjaan loh, nggak usah dipandang hina daripada perempuan itu melakukan tindak pidana gitu kan yang merugikan dia sendiri, merugikan orang lain. Nah, sedangkan kalau bukan aku mendukung ya. Terus ada tagline ketemu ke hati yang mendukung. Enggak ya, enggak gitu. Jadi selama itu tidak menimbulkan unsur pidana gitu bagi dia atau orang lain, ya udah masing-masing aja gitu loh. Jadi nggak usah melihat orang dengan pekerjaan yang seperti itu dengan orang yang hina. Kita kan nggak tahu ya dia hubungan sosial dengan masyarakatnya gimana, apa dia sering sholat, sering ngaji, meskipun dia jual diri gitu. Nah itu sebenarnya menurut aku ya silakan aja selama itu tidak mengganggu ketertiban umum, ketertiban rumah tangga aku. Iya benar. Tapi kayak apa namanya? Kalau misal kayak Teh Mida tadi yang bilang hal yang kayak gitu tuh sampai dunia kiamat pun nggak bisa dihilangin, nggak bisa Ditekan sih. Pernah kejadian sih itu yang pemaksaan pelacuran kalau nggak salah artikel. Jadi enggak, itu tuh kan kayak di switch gitu kan, kayak pemaksaan. Berarti kalau misalkan ada tuh orang yang suka, berarti kalau misal keinginan sendiri boleh dong kan, di situ peraturannya pemaksaan pelacuran gitu. Oh nanti tiba-tiba netizen kan kayak, oh berarti kalau misal pelacuran boleh dong, oh berarti Indonesia melegalkan pelacuran. Nah dengan tidak adanya ketentuan seperti itu di RUU PKS, bukan berarti kita melegalkan. Iya. Berarti seperti itu. Jadi jangan suka Nge-switch orang. Nah itu yang suka dipelintir itu. Nah kalau misalkan untuk pemaksaan pelacuran ini juga pasti banyak banget kan, seperti yang telah kita singgung sebelumnya kan, itu yang teman dari anak anggota DPRD itu dia udah masuk unsur pemaksaan pelacuran, meskipun si perempuan itu nggak mau. Nah dengan itu karena dia jadi korban itu masuk dalam unsur melanggar kekerasan seksual ya, masuk kekerasan seksual. Sebenarnya kalau eksploitasi sama pelacuran nggak beda jauh sih menurut aku, karena germo-germo gitu biasanya. iya. Tapi jadi ternyata kalau misal dia nggak terpaksa boleh. Ya terserah gitu, Oh, terserah. benar. Aku nggak keluar dari gitu loh. keluar dari unsur nggak ada yang maksa, ya terserah kan. Tapi Resikonya bukan dia berarti harus- melegalkan, iya, bukan benar. melegalkan. Iya. Ya tinggal pilih aja. Jadi tagline-nya tidak melarang, maksudnya melarang itu dalam konteks pemaksaan gitu, tapi tidak melegalkan juga karena di undang-undangnya kan nggak ada melegalkan. Kalau misalkan teman-teman yang nggak setuju sama RUU PKS karena di situ nggak ada pelanggaran maksudnya melanggar Penjualan manusia bukan apa ya istilahnya, kayak nggak setuju karena nggak ada aturannya. aturan yang melarang pelacuran, ya udah silakan teman-teman sama komunitasnya istilahnya ngomong menyuarakan aspirasi ke anggota DPR gitu, masukin dong itu tadi kata aku Iya. buat melarang adanya pelacuran seperti semacam itu. Jadi jangan, kita kan emang tujuannya tujuannya cuma untuk melindungi korban-korban penyintas kekerasan seksual, bukan berarti kita melegalkan LGBT lah atau apalah gitu, Segala macam lah, seperti aborsi lah. Jadi kita fokus concern di korban aja, Korban gitu. pelecehan seksual itu. Jadi hak-haknya korban terpenuhi lah. Soalnya kan sekarang hak korban kayaknya diabaikan gitu ya. Jadi kayak untuk mendapatkan rehabilitasi mentalnya kan belum ada gitu ya. Kecuali si korbannya sadar sendiri bahwa saya harus menyembuhkan mental saya kan. Jarang banget orang yang mampu untuk mengeluarkan uang untuk itu kan, untuk konseling psikiater kan jarang banget gitu. Sementara kan sakit mental itu susah sembuhnya ya, nggak kayak sakit fisik gitu bisa disembuhkan dalam waktu yang cepat. Terus berarti sebenarnya emang ada miskonsepsi juga ya di masyarakat, mungkin karena kurangnya literasi juga untuk memahami. Jadi apa yang mereka dapat tuh kayak dari orang lain lagi tanpa mereka benar-benar membaca undang-undang yang kayak Terus tadi dua lagi ya. Terus jadi kemana-mana. Yang kedelapan ada perbudakan seksual. Oh iya. Jadi perbudakan seksual itu sebenarnya bisa dilakukan sama orang lain ataupun keluarga sendiri ya. Paling banyak, menurut aku paling banyaknya kejadian itu
sama ranah privat di keluarga sendiri malah. Oh iya benar-benar. Itu kayak Itu fenomena banyak gunung banget es sih. ya. Iya kayak gunung es, jadi yang tampak itu cuma ujungnya doang gitu, tapi di bawahnya pas kita gali oh ternyata banyak banget. Karena emang untuk menutupi aib gitu Oh, ya. iya. Mereka Iya. menjaga nama baik, jadi mendingan dikip aja deh. Tapi Iya. kan sebenarnya nggak, jangan kayak gitu kak. Kalian kasihan nggak ke korban? Kalau nggak kasihan ya ampun, nuraninya di mana? Benar. Jadi kayak kalau misalnya kalian kayak itu tujuannya untuk melindungi aib keluarga, sementara di situ tuh ada korban juga, Korban yang juga. terus sakit setiap hari gitu ya. Dia harus tinggal bersama Iya, sama Pelaku pelaku gitu sama ya. pelakunya yang tiap hari nggak tahu apa yang dipikirkan sama pelaku ke korban kan. dan mungkin mereka juga untuk di pedesaan kayak gitu mungkin bingung juga mau lapor kemana, Nah, itu. ke siapa, nggak ada pendampingan juga karena nggak ada peraturan yang jelas untuk mengadili itu, dan pada akhirnya hanya diselesaikan dengan kekeluargaan lagi, jadi nggak ada Iya. efek jerah sama sekali kalau kayak gitu. Meskipun emang sebaik-baiknya penyelesaian hukum itu alternatif dispute resolution ya, tapi kan seenggaknya tidak menghilangkan hukuman atas yang dia perbuat gitu, jadi seenggaknya ada efek jerahnya. Kalau disahkannya juga dengan disahkannya RUU PKS nanti ada tindakan preventif agar tidak terjadi kekerasan seksual. Yang kedua, si pelaku dapat hukuman pemidanaan kayak penjara gitu ya. Terus yang ketiga, si korban juga akan dapat perlindungan secara mental gitu. Kalau kita udah mengesahkan RUU PKS. Dan RUU PKS itu nggak cuma berlaku untuk perempuan aja ya, Teh? Untuk Enggak dong. laki-laki Karena juga korban ada. itu tuh memandang gender, bisa itu perempuan, bisa itu laki-laki juga bisa dapat kena. Iya, aku tuh kemarin cek aku Komnas Perempuan ya. Tahun-tahun 2020 itu ada 5.000 kasus kekerasan seksual. Banyak banget itu. 3.000 diantaranya korbannya perempuan dan 1.000 lebih itu laki-laki. Dan kebanyakan itu selama pandemi paling banyak itu terjadi di ranah privat atau dalam berarti rumah tangga ya. Karena kan kalau masa pandemi kan pasti dihabiskan banyak waktunya di rumah. Iya benar-benar stres. Konflik juga meningkat. Konflik meningkat, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, Iya pasti. Terus Jadi- yang terakhir ada penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual tuh kayak ada BDSM nggak sih? Hah? BDSM. BDSM tuh apa? BDSM. Emangnya kalau BDSM itu Tapi agak itu 18 enggak. ya. Tapi BDSM tuh bukannya ada beberapa orang yang seneng sebenarnya. Nah itu emang ada penyimpangan. Enggak, BDSM itu apa dulu? Apa ya? Singkatan, ada singkatan. Nanti kita tulis. Kalau misalnya juga konsen sama-sama suka sih, ya nggak Iya, apa-apa. Tapi kan ada yang cuma salah satu doang ya, Teh? karena kalau salah satu doang suka melakukan BDSM gitu, yang satu pasangan partner seksualnya nggak pengen, ya itu sama aja sama dengan nomor 9 apa? Penyiksaan. Jadi BDSM tuh gini, Teh, ada beberapa orang yang memang senang ketika saat Orang lain atau dirinya sakit ketika melakukan Hmm. seksual. Jadi misalkan sambil dipukul, Iya. Oh, fetishnya mungkin gitu ya. Nah, Fetish itu. apa sih? salah satu kayak gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya, intinya sih itu ya, kalau misalnya dua-duanya konsen mah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal bukannya dalam seks yang kayak gitu ya, maksudnya emang dua-duanya juga harus konsen. Ketika salah satunya emang nggak konsen, jatuhnya juga kayak gimana ya, nggak enak gitu. Iya, tidak menikmati. Iya, tidak menikmati pada jatuhnya gitu. Iya, betul ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh balik lagi. Jadi kita tuh bukan kenapa sih sampai aturan-aturan, kenapa pemerintah mengatur urusan ranjang gitu. Maksudnya kan ini juga udah menyangkut kayak hidup orang lain. kayak dari hal itu tuh bisa aja kayak tadi menimbulkan trauma gitu, merasa tidak Meningkatkan kriminalitas juga iya. bisa. Benar-benar, jadi bukan melegalkan zina ya, misalnya disclaimer dulu deh. Jadi emang kuncinya untuk sama-sama konsen aja. Ya, Tapi iya. bukan berarti sama-sama konsen boleh zina di mana aja, nggak ada gitu juga. Nggak gitu. Jadi konsepnya bukan untuk menghalalkan yang nggak ditulis di Iya. RUU ini gitu. Jangan nge-switch gitu. Jangan dibulak-balik ya. Ya kalau nggak ada jangan diada-adain gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu, ada lagi nggak ada? Lalu kamu Nggak ada lagi, nggak. Udah cukup. 9. Iya, cuma Iya. 9. Nah, yang tadi berarti banyak tuh miskonsepsi di masyarakat mengenai RUU PKS ini sendiri. Nah, RUU PKS ini kan dirancang tuh udah dari 2004 ya, Teh. Terus
kira-kira apa nih yang memang sampai sekarang tuh kayak problematikanya tuh banyak banget, DPR bilang ribet lah segala macam, sampai belum disahkan juga, padahal kita tuh ibaratnya tuh udah darurat kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual banget gak sih? Maksudnya yang kita lihat Ya, malah kita kasusnya kayak semakin lama. normalisasi. Iya. Kayak kita tuh udah tertinggal dalam hal itu gitu. Dan korban Sebenarnya tadi ada satu lagi sih yang perlu penjelasan masalah pemerkosaan ya. Iya. Kalau pemerkosaan itu kan biasanya kita itu hanya melihatnya hubungan seks antar kelamin kelamin ya. Tapi kalau di RU ini benda apapun yang dipaksa masuk ke apa ya? Kemaluan itu termasuk ke pemerkosaan, kayak terjadi benda mati juga, kayak termasuk ingat nggak waktu kasus Eno yang kita nggak itu Eno Oh iya, sorry. Dia itu korban pemerkosaan pembunuhan, dia udah diperkosa, terus gagang cangkul itu dimasukin ke vagina. Oh iya, aku tahu tadi parah banget sih itu. Itu sebenarnya masuk ke pemerkosaan menggunakan alat-alat Iya sih. itu termasuk. Oh iya. Ya, tahu gitu maksudnya. Itu juga termasuk Jadi pemerkosaan. meskipun kita tidak memasukkan alat kelamin ke kelamin orang lain, kalau misalkan kita punya barang atau apapun Dimasukin dimasukin secara karena dia punya fetish itu memuaskan hasrat seksualnya Ini juga termasuk tidak boleh. Iya. Ini parah banget sih. Sebenarnya pemerkosaan juga nggak hanya jadi di luar pernikahan ya, di dalam pernikahan juga bisa terjadi marital rape gitu. Artinya kalau perempuan lagi sakit haid, udah nikah nih lagi sakit haid, kram ya, terus suaminya pengen nih dipaksa, kalau nggak diturutin ada dosa gitu ya. Bener-bener. Itu sih tagline-nya. Itu sebenarnya nggak boleh sih, kalau sampai terjadi kayak kekerasan itu, apalagi kan itu benar-benar emang udah termasuk kekerasan juga kan, pemerkosaan juga. Jadi banyak orang yang mikirnya nah itu udah nikah tapi tetap diperkosa kan. Hey, perempuan itu bukan barang yang bisa dipakai seenak dia gitu. Iya, Jadi benar-benar. perempuan juga punya hak untuk apa ya, Nggak sepakat sama nggak suami. sepakat sama suami gitu. Kan perempuan yang paling tahu kebutuhan tubuhnya itu ketika dia sakit seperti apa, kan laki-laki nggak tahu gitu. Iya, Jadi benar. mungkin laki-laki harus lebih paham masalah reproduksi perempuan ya. Dan dalam Islam pun sebenarnya kalau misalnya si perempuannya memang kan tidak ada mengenal keterpaksaan kan gitu, kalau misalnya si perempuannya memang tidak sanggup gitu untuk melayani ya nggak apa-apa nggak sih teh? Kalau misalnya dalam Islam kan kalau dalam Islam juga nggak ada unsur keterpaksaan gitu. Iya. Melakukan sesuatu. Dalam beragama juga nggak ada keterpaksaan. Ya, makanya gitu. Jadi kan yang selalu dipermasalahkan tuh kan istri itu melayani suami kan ibadah gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya salah satu di antaranya ada yang sakit, apa itu masih dibilang ibadah? Itu kan kasihan juga gitu, sama aja kayak kita menzalimi istri kita Meskipun dibilangnya ibadah terlama, tapi kalau salah satu di antaranya ada yang tersakiti ya itu nggak termasuk ibadah, malah Dapat nggak tuh pahalanya? iya gitu. Jangan-jangan nggak, malahan kita dapat dosa karena udah menyakiti orang Iya. lain gitu. Dan itu juga berlaku buat suaminya nggak sih, ketika suaminya nggak mampu, istri juga tidak bisa memaksakan untuk Iya, berlaku. sama Ya, kayak sama aja kalau misalkan perempuannya pengen tapi lakinya enggak, ya udah, ya Iya. udahlah gitu. balik lagi. Jadi dalam seksualitas tuh harus konsen ya dua-duanya, jangan ada salah satu yang merasa paksa karena jatuhnya tuh nggak enak. Bahkan kan ada yang ibu hamil kan, kalau misalkan kalau nifas itu bener, 40 hari bener. nggak boleh hubungan seksual, tapi karena ada suaminya yang udah pengen banget ya maksain untuk melakukan hubungan seksual, masih ibu ini malah meninggal karena Iya. infeksi, pendarahan segala macam. Jadi emang kuncinya selain laki-laki emang harus mengedukasi dirinya sendiri gitu. Kita juga perempuan harus pintar-pintar cari pasangan. Benar-benar. Nah balik lagi ke tadi, jadi jangan Pintar-pintar cari pasangan deh gitu. Jangan buru-buru nikah mengerti, yang mengerti Iya. kita, terus Iya. yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi kayak gitu. Dan aku beruntung banget itu punya. Jadi negosiasinya enak. berarti udah, maksudnya kalau tadi udah mengalami gitu, jadi sudah bermain. Jadi dalam keluarga itu bukan mendominasi tapi negosiasi ya. Oh benar-benar. Jangan ada Negosiasi saling mendominasi lah. di antara kita. Iya gitu. Kayak gitu. Tadi juga kan balik lagi ke pertanyaan tadi, kan banyak tuh yang memang sampai sekarang tuh belum disahkan juga nih, maksudnya mas RUU PKS itu kira-kira permasalahannya tuh
selain dari tadi banyak miskonsepsi di masyarakat itu apa sih Teh? Apakah ini juga berbenturan sama nilai-nilai agama? Sebenarnya gimana menurut Teh? Kalau menurut aku sih enggak berbenturan. Aku tuh tahun kemarin pernah ikut nizum ya sama DPR RI komisi berapa ya kalau masalah ini tuh nggak tahu komisi berapa, pokoknya dari fraksi PDIP dia yang membawahi RUU ini gitu. Kenapa sampai sekarang belum disahkan, karena di DPR sendiri belum semuanya sepakat. Ada beberapa fraksi yang memang belum sepakat sama RUU ini disahkan gitu. Malahan masalah kekerasannya aja masih diperdebatkan gitu. Harusnya bukan kekerasan tapi kejahatan, kan kalau kejahatan nanti kalau pelakunya anak masa dicapnya jihadis, di mana jihadis tidak seperti itu. Jadi soalnya di DPR juga masih banyak pro kontra masalah RUU ini gitu. Tapi untungnya sekarang, dan kemarin sempat lepas dari prolegnas tapi sekarang masuk lagi ya, semoga bisa dilanjutkan dan tuntas sampai tahun ini disahkan gitu. Karena menurut aku itu sekarang urgent banget. Iya benar, udah urgent banget. Terus kalau misal kayak di masyarakat juga masih menganggap ini tuh masih tabu gitu, padahal emang kasusnya udah dibahas gitu ya. Iya, padahal kasusnya kan udah sangat banyak gitu ya. Jadi kalau misal terus dibiarin dianggapnya kayak nunggu aib diri sendiri. Padahal itu untuk melindungi nggak cuma perempuan ya, untuk laki-laki juga gitu. Karena kan kayak ini yang salah paham. Kadang kalau misal kayak cuman catcalling aja kan yang selalu direla tuh cowok ya, padahal cowok juga bisa jadi korban loh kalau memang cowoknya merasa tidak nyaman diperlakukan kayak gitu gitu. Kayak di Instagram itu gimana sih? Abang tolong nikahi aku dulu. Iya, yang kayak calling kan, aduh rahim aku anget gitu. Itu juga termasuk pelecehan ya. Dan orang-orang tuh nggak tahu itu pelecehan masalahnya. Jadi kalau dengan RUU PKS ini disahkan, masyarakat tuh bakal semakin cari tahu apa sih yang dimaksud tentang kekerasan seksual atau kayak gitu tuh. Jadi kita tuh harusnya ayolah gitu, Indonesia udah ketinggalan banget masalah hal ini gitu. Nah, kalau di Amerika itu, di US udah ada gerakan namanya #MeToo, yaitu mereka itu menyuarakan pengalaman kekerasan seksual yang pernah mereka alami gitu. Kayak kalau misalkan si perempuan ini strong banget nih, dia udah speak up masalah kekerasan seksual yang dialaminya. Nah, kita juga bisa ikutan dengan mengeluarkan pendapat bahwa kita juga pernah kena pengalaman pernah jadi penyintas kayak gitu. Jadi kita sesama perempuan itu emang harus saling menguatkan tuh. Woman Power of woman. Jadi emang harus diikutin budaya-budaya yang baik tuh. Jadi nggak cuma karena itu dari produk US, jadi itu jelek gitu, enggak juga. Iya. Jadi kayak blaming semua gitu. Kamu barat, budaya barat tuh semua nggak baik gitu, nggak gitu. Padahal kampanye-kampanye kayak gitu tuh emang bermanfaat banget buat kita perempuan untuk saling menguatkan begitu. Kita bisa cerita ada base di Instagram maupun Twitter yang membahas tentang penyintas dari kekerasan seksual ya. Kalau di Instagram ada Dear Catcalling, kalian bisa follow, bisa lihat pengalaman menyedihkan mereka di jalanan karena di catcalling sama orang. Nah, kalian juga bisa ikutan speak up dengan anonim, jadi kalian identitas kalian juga aman. Jadi sebenarnya nggak kalau ada budaya barat juga yang bisa kita serap yang baik-baiknya aja gitu. Jadi disclaimer nih, jangan sampai nanti jadi kalian itu mengikuti budaya barat, jangan-jangan bentar lagi memasukkan LGBT. Enggak ya. Disclaimer lagi, kalau di RUU PKS itu nggak ada pembahasan sama sekali tentang LGBT gitu. Dan bukan berarti menghalalkan LGBT. Jadi kalau yang nggak ada tuh saya ada Disclaimer berapa kali? Ya soalnya aku tuh udah gerah banget ketika aku speak up sama RUU PKS pasti ada, aduh anti agama, aduh LGBT gitu, aduh menghalalkan agama gitu. Iya benar. Terus kayak ya udah baca aja dulu gitu kan. Pantes bisa kita tuh termasuk orang yang literasinya ke 61 dari berapa negara? Dari enggak dari ratusan negara, dari puluhan negara, 70 kalau nggak salah ya, nanti dicari lagi. Jadi tingkat minat bacanya. Jadi makanya kita tuh kayak gampang ke trigger, gampang kena hoax gitu. Jadi mulai sekarang tuh sebelum berkomentar, sebelum kayak menganggap itu hoax, kita cari tahu dulu. Jadi harus ada filter sendiri gitu. Nah kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misal ada di antara teman-teman yang memang termasuk korban pelecehan seksual juga nih, apa kira-kira yang bisa
bagaimana cara dia mencari bantuan gitu, apa yang harus dia lakukan seperti itu. Kira-kira gimana kan? Aduh sih berbuat banyak ya banyak yang bisa dihubungi, hanya tinggal kamunya ingin nggak bercerita, Speak up gitu ya. speak up bercerita terbuka mungkin kepada si lembaga itu. Di Kuningan ada dulu namanya P2TP2A, sekarang P2TP2 itu pusat apa ya, pusat pemberdayaan apa gitu. Mungkin nanti Pokoknya kita panjang. taruh di description box Ada ya. P2TP2 cuma Linknya. sekarang udah ganti jadi Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi di sana konseling keluarga, konseling kekerasan seksual maupun anak bisa di situ. Jadi untuk para penyintas, untuk para korban, kamu bisa datang ke situ asalkan kamunya Kalau di mau. Kuningan Dan di mana nih? di ini di apa kantornya di samping Disduk Capil. Nah, kalau misalkan emang nggak ada ide banget di mana sih itu di mana, barangkali kalian juga bisa apa ya istilahnya, mengeluarkan dulu unek-uneknya ke Kita orang terdekat dulu lah, orang minimal terdekat yang ibu. kalian percaya, yang Ya. nggak akan ngejudge kalian itu Benar-benar. karena pakaian kamu aja Iya. kayak gitu Nah, atau apa gitu ya. benar-benar. Jadi cari dulu orang yang paling kamu percaya, yang kemungkinan untuk ngejudge-nya kecil bahkan nggak ada gitu. Nah yang ditakutkan tuh itu kali ya. Jadi mereka sebelum cerita mereka udah dijudge gitu. Jadi mereka takut gitu. Jadi kalian mulai sekarang jangan takut ya. Kalau misal minimal kalau kalian belum berani untuk speak up ke Komnas Perempuan atau misal ke komunitas-komunitas itu, minimal ke orang terdekat aja gitu ya. Nah itu mungkin kelemahannya di sistem pemerintahan gitu ya. Jadi lembaga-lembaga yang fokus di masalah itu nggak langsung terjun ke lapangan gitu. Nggak ada apa ya istilahnya kayak perpanjangan tangannya. Perpanjangan tangannya. Iya. Jadi Bapak Ansu sama sekolah di kecamatan, tapi kecamatan tidak melakukan apa-apa. Iya, Jadi biasa iya juga sih, susah ya. kayak gitu. Jadi setidaknya jangan dipendam sendiri lah ya, tadi ke ibu gitu yang bisa dipercaya. Atau enggak yang bisa ngasih Kalian yang tahu sendiri lah orang terpercaya kalian itu siapa. Betul. Jadi intinya jangan, jadi perasaan yang kalian alami itu valid gitu, dan bisa kalian minta tolong atau bisa cerita, dan itu juga nggak memalukan sama sekali. Yang memalukan itu justru orang yang melakukan pelecehan seksual itu, dan kalian tuh dengan kalian speak up, kalian tuh udah menyelamatkan mungkin ada korban-korban yang lain karena kalian speak up. Jadi kalian menyelamatkan korban-korban itu dari pelaku yang kayak dia gitu, kayak gitu. Sayangnya di Kuningan belum ada NGO yang kayak WSS Mawar Balkis yang di Cirebon itu, belum ada yang kerja sama Puspaga P2TP2 gitu. Sayangnya belum ada. Kalau di Cirebon kan ada WSS Mawar Balkis, ada Fahmina, ada yang lain lah. Jadi si orang itu lebih lebih nyaman bercerita ke yang non lembaga gitu, non pemerintah. Karena pemerintah tuh kayak terlalu formal gitu. Iya, formal banget. Jadi kalau udah ngomongin pemerintah takutnya, aduh nanti malah proses hukum nih. Lama Jadi, ribet. Proses administrasinya juga ada fotokopi KTP, Fotokopi fotokopi KK. iya gitu. Jadi Foto. lama kan kalau misalnya ke yang NGO gitu kan bisa konsultasi dulu, curhat lah sebenarnya. Iya benar. Ini jadi kita juga sebenarnya di Kuningan juga ada nggak sih komunitas yang memang terjun khusus untuk membantu korban-korban pelecehan seksual untuk saat ini? Tahu aku belum ada ya sebenarnya yang fokus banget sih, palingan cuma diskusi biasanya. Itu juga organisasi kemahasiswaan udah banyak. Jadi kalau kayak fokus tadi kayak Wesley Mawar Balkis belum ada. Dan kebanyakan ya teh yang sering aku lihat tuh rata-rata kasus-kasus kayak pelecehan seksual ini justru lebih banyak di desa-desa ya ketimbang di perkotaan gitu. Karena mungkin tingkat kesadarannya masih ini ya, masih rendah ya. Terus mungkin karena tingkat kekeluargaannya juga. Pernikahan dini dan segala macam gitu kan ada. tapi tidak memungkinkan juga di lembaga pendidikan atau lembaga instansi pemerintah juga pasti ada aja. Cuman yang membedakan mau speak up atau enggak. Benar. Ya, jadi intinya kayak tadi kalau misal kalian ada di lingkungan kalian memang mengalami korban pelecehan seksual gitu, mau itu laki-laki atau perempuan gitu, ya kalian harus berani cerita minimal ke orang-orang terdekat kalian. Nah, jadi intinya kalau misal pelecehan seksual itu yang tadi sudah dijelaskan, salah satunya yang 9 komponen tadi ya, mungkin nanti teman-teman bisa search sendiri gitu di Google apa yang memang untuk lebih jelasnya dan untuk lebih lengkapnya gitu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin teh mengenai harapan kedepannya mengenai pengesahan RUU PKS atau penanganan kasus pelecehan seksual
Kuningan, khususnya di Kuningan deh. Kalau aku pribadi ya, sebagai salah satu kelompok rentan untuk dapat perlakuan kekerasan seksual gitu, perempuan harus bisa saling menguatkan antara kelompok rentan lainnya. Jadi aku harap teman-teman khususnya perempuan, tidak mungkin laki-laki juga, yuk kita cari tahu lebih banyak lagi apa aja sih itu kekerasan seksual. Jangan-jangan kita sebagai penyintas atau kita sebagai pelaku malah pernah melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Jadi dengan 9 komponen itu lebih rinci, kita jadi lebih tahu poin-poin apa aja sih yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Jadi kalau udah tahu itu, jadi kita bakalan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menerima dari sikap dari orang lain gitu. Jadi kita juga sebagai perempuan harus ngerti lah gitu, harus banyak literasi juga, harus berani speak up juga, dan juga yang paling penting perempuan harus saling menguatkan antara perempuan. Kalau misalkan ada rekan kita atau siapapun yang kena kekerasan seksual, baik itu catcalling atau pelecehan seperti itu, jangan dijudge, itu karena pakaian kamu aja kayak gitu, please jangan kayak gitu. Itu meskipun aku alhamdulillah belum pernah menyintas dari hal semacam itu, tapi kan aku juga menampung cerita-cerita dari orang lain, dan itu hurts my feeling banget, sakit banget. Please jangan kayak gitu ya kalian. Kita bisa saling menguatkan sesama kelompok rentan seperti itu. Oke. Silahkan. Untuk para penyintas dimanapun, tetap kuat dan Kalian nggak sendiri. iya, You're tetap not kuat, alone. kalian nggak sendiri. Ada banyak perempuan yang akan mendukung. Let's go speak up atas apa yang kamu alami. Kita perempuan akan selalu mendukung apa yang kamu lakukan. Hashtag Sangat sangat Nah, mungkin kalau misal untuk pemangku kebijakan nih Teh, untuk pengesahan RUPKS ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk pemangku kebijakan, aku berharap isu-isu kekerasan seksual bisa dibahas di DPRD Kabupaten Kuningan, karena dari sekian banyak perda yang disahkan, tidak ada satupun yang membahas masalah kesejahteraan dan keamanan hidup perempuan dan anak dan juga laki-laki. Itu sih yang penting. Masalah kekerasan seksual. Aku menunggu itu, aku menunggu respon Ayo, Semoga dari wakil masanya ya. Ya. Apalagi kemarin baru dilantikannya. Iya, setahun lalu. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Itu sih. Jadi Dan mudah-mudahan bisa cepat dibahas dan diselesaikan. iya, syukur-syukur kalau misalnya DPRD Kuningan bisa mendorong ke DPR pusat untuk Oh, itu benar. mengesahkan, karena suara dari bawah kan lebih kuat. Benar-benar. Ya mungkin itu aja sih, cukup menyenangkan ya pembahasan kali ini, dan sampai Penuh emosi nggak habis-habis juga. dia. Kayak Emosional banget kalau ngobrolin hal-hal kayak hal-hal gitu. kayak gini. Mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik dengan pembahasan isu-isu perempuan lainnya, teman-teman boleh komen. Nanti mungkin kita bakal bikin segmen yang lain mengenai pembahasan. Karena kalau misalnya kita ngomong di sini nggak akan habis-habis ya. Iya. Mungkin nanti kita akan ada segmen selanjutnya gitu ya. Terus saya mau ucapin terima kasih nih untuk Teh Nida dan Teh Riris yang udah menyempatkan waktunya buat berbagi sama netizen Mas mengenai isu yang memang penting banget ya Teh, maksudnya dan memang belum banyak orang yang aware tentang isu ini gitu. Jadi mungkin sampai sini ya pembahasan kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Apa Teh? Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, and comment Di channel ini. Yaudah mungkin sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sebagai apa ya, kalau maksudnya bukan ya, mungkin sebagai menemani pembicara kali ini undur diri. Wassalamualaikum